Mungkin masih ada yang belum mengetahui peristiwa besar ini, atau bahkan tidak pernah mendengar sama sekali peristiwa ini. Hal ini sangatlah wajar, karena memang peristiwa ini jarang dibahas, atau bahkan terkesan disembunyikan, oleh pihak yang merasa malu atas peristiwa besar ini. Berbeda dengan pembebasan Konstantinopel, Perang Manzikert, Perang Mohacs, dan perang-perang lainnya yang sempat mereka filmkan karena memang ada unsur heroiknya, meskipun kesemuanya tetap saja dari sudut pandang kaum kufar. Namun, pada perang ini sangatlah berbeda, bahkan tidak ada unsur heroiknya, karena yang ada adalah sebuah sejarah paling bodoh yang pernah terjadi. Dan peristiwa besar ini adalah Perang Karansebes, yang terjadi antara koalisi negara kaum kufar Eropa melawan kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Bagaimana tidak, yang namanya perang, biasanya terjadi bertempurnya dua pasukan di medan perang. Namun, Perang Karansebes ini sangat berbeda dengan perang-perang pada umumnya. Boleh dikata, bagi Utsmaniyah, mungkin ini satu-satunya perang yang paling konyol yang pernah dialami dalam sejarah peradaban Turki Utsmaniyah, atau bahkan dalam sejarah perang dalam Islam. Sedangkan bagi dunia Eropa, perang ini adalah perang paling memalukan, dan perang terbodoh yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban mereka. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa perang ini sangat konyol, atau perang paling ajaib yang pernah dialami oleh Utsmaniyah? Perang ini juga telah menjadi aib bagi dunia Eropa, bahkan sampai hari ini. Mereka berusaha menutup-nutupi perang ini, karena memang sangat memalukan. Bahkan, sangat tidak layak untuk diceritakan oleh generasi-generasi setelahnya, khususnya di dunia Eropa sendiri. Sebuah tindakan paling bodoh yang pernah terjadi pada sejarah mereka, sebuah peristiwa yang paling gokil dan konyol, yang pernah terjadi di kalangan mereka. Dalam sejarah mencatat, hubungan antara kekhilafahan Utsmaniyah dan negara-negara Kristen Eropa sering terjadi gesekan, baik skala kecil maupun besar. Banyak saja problemnya, namun, kesemuanya itu bisa ditarik kesimpulan, bahwa keberadaan Utsmaniyah sendiri yang representasi kekuatan kaum muslimin dianggap sebagai hambatan besar bagi kaum kufar. Khususnya dalam menjalankan misi besar kaum kufar, yaitu ambisi menduduki wilayah-wilayah berpenduduk muslim. Tak terkecuali dengan adanya Perang Karansebes, yang terjadi pada tanggal 17 September tahun 1788. Perang ini melibatkan Austria yang dibantu oleh negara-negara sekutu, seperti Jerman, Italia dan negara Eropa lain dalam upayanya melawan kekhalifahan Utsmaniyah yang terkenal tangguh. Pihak Austria dan sekutunya berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 100.000 orang, yang terdiri dari berbagai etnis yang berasal dari negara koalisi. Karena merupakan pasukan gabungan antar negara yang berbeda dari segi etnis, bahasa, dan tradisi. Pasukan besar ini bahkan ada yang tak berbahasa Jerman maupun Austria. Artinya, mereka memiliki misi yang sama, namun masih banyak juga yang tidak bisa berkomunikasi antar pasukan, karena dari segi bahasa memang berbeda. Ketika persiapan telah dilakukan, pasukan pun siap untuk berangkat berperang, untuk meluluh lantakkan pasukan Utsmaniyah. Pasukan besar koalisi Eropa ini dipimpin sendiri oleh Kaisar Roma, yang bernama King Joseph II. Lalu berangkatlah mereka menuju arah perbatasan wilayah kekuasaan Turki dan Romania. Karena hari semakin sore, mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan perkemahan di sekitar kota Karansebes di wilayah Rumania. Kamp sendiri didirikan di dekat Sungai Timis. Setelah perkemahan dibangun, pasukan kavaleri memutuskan menyeberangi sungai untuk berpatroli dan masuk menyusuri lebih dalam daerah kekuasaan Turki Utsmani. Namun, mereka tak menemukan satupun pasukan Utsmaniyah di sana. Justru sebaliknya, yang mereka temukan adalah para Gipsi, yang sedang menjajakan miras khas daerah tersebut, yang sering disebut snaps. Seolah lupa dengan misi mereka sendiri, mereka pun membeli miras itu dan menikmatinya sambil berpesta pora.
Para pasukan infanteri yang masih berada di perkemahan, mendengar hiruk-pikuk pasukan berkuda sedang berpesta yang berada di seberang sungai. Karena mendengar ada pesta pora di seberang sungai, mereka pun segera menuju tempat tersebut, untuk ikut menikmati pesta miras yang dilakukan oleh pasukan berkuda. Namun, para pasukan berkuda yang sudah mabuk itu justru menolak permintaan pasukan infanteri. Akibatnya, perseteruan antar mereka tak bisa dihindarkan lagi. Bahkan, perkelahian itu pun berlanjut menjadi aksi saling tembak-menembak dari kedua belah pihak. Petaka berlanjut dengan sebuah candaan berbahaya dari para infanteri. Salah satu dari mereka meneriakkan dengan lantang, "Turki, Turki!" dengan maksud agar perseteruan itu tidak berlanjut dan berhenti. Sayangnya, justru teriakan tersebut salah dipahami oleh pasukan yang sedang mabuk tersebut. Para prajurit berkuda melarikan diri dari tempat kejadian, mengira tentara Turki sudah ada di depan mata. Para tentara yang bertikai kemudian lari ketakutan. Sebagian besar infanteri juga ikut kabur. Tentara itu terdiri dari orang-orang Austria, Serbia, Kroasia, orang Italia dari Lombardia, serta etnis minoritas lainnya, di mana banyak dari mereka tidak dapat memahami bahasa satu sama lain. Karena kondisi sudah sempoyongan alias mabuk berat, pasukan berkuda mengira bahwa pasukan Turki sudah menyerang mereka. Sehingga, kedua pasukan kemudian berlarian menuju perkemahan sambil menembak secara membabi buta. Situasi semakin riuh dan membuat mereka semakin kalang kabut, serta berlarian ke sana kemari hingga saling tabrak antara satu sama lain. Situasi menjadi makin genting ketika petugas yang berniat melerai berteriak, "Halt!" Halt dalam bahasa Jerman artinya hentikan. Parahnya, teriakan ini juga salah dipahami oleh tentara yang tidak bisa bahasa Jerman. Mereka justru menganggap teriakan tersebut adalah sebagai kata Allah. Ketika prajurit berkuda melarikan diri ke arah kamp, seorang komandan korps, Jenderal Artileri Colloredo, mengira bahwa itu adalah serangan kavaleri yang dilakukan oleh pasukan Utsmaniyah, dan justru memerintahkan pasukan meriam untuk menembaki mereka. Padahal yang ditembakinya adalah pasukannya sendiri. Karena mendengar suara baku tembak, seisi kamp mulai terbangun dan segera melarikan diri karena mereka mengira telah terjadi penyerangan. Bahkan, saking paniknya, pasukan koalisi yang berhamburan dari tenda juga menembaki hampir semua orang yang mereka temui, karena mereka mengira bahwa pasukan Utsmaniyah sudah ada di mana-mana. Padahal sesungguhnya, mereka menembak sesama pasukan mereka sendiri. Insiden itu pun memuncak, di mana seluruh pasukan mundur dari tempat tersebut. King Joseph juga sempat terjatuh dari kudanya, walaupun akhirnya ia bisa menyelamatkan diri. Akibat dari insiden ini, tidak kurang 10.000 pasukan koalisi tewas akibat serangan membabi buta yang dilakukan oleh mereka sendiri. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk berperang melawan pasukan Utsmaniyah, pasukan besar ini pun kembali pulang dan tidak melanjutkan misinya. 2 hari kemudian, pasukan Turki Utsmaniyah baru tiba di tempat itu. Di sana, pasukan Utsmaniyah melihat banyak pasukan Kristen Eropa yang terluka, serta banyak ditemukan mayat pasukan Kristen yang bergelimpangan di kawasan itu. Artinya, pasukan Utsmaniyah menang telak dalam perang Karansebes ini, mengalahkan musuh tanpa melakukan peperangan sedikit pun, sehingga wilayah ini masuk wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Mereka melakukan tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Quran Surat Ali Imran ayat 54.